lebih 4 orang atau lebih. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oh ya, semuanya sudah sarapan? Sudah. Ya, sudah siap ya mengikuti kegiatan? Siap. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Jadi, Ibu minta satu orang perwakilan untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, baik. Jadi sebelumnya kita di sini akan membahas mengenali karir yang sesuai dengan minat bakatnya kita. Jadi topik ini sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalian bisa lebih mempersiapkan karir masa depan dengan matang, dan juga karir yang akan kalian pilih bisa sesuai dengan minat dan bakat yang kalian punya maupun potensi diri kalian. Jadi sebelum kita masuk ke inti, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk perkenalan kita rangkaikan dengan ice breaking. Jadi Ibu minta satu orang atau satu-satu menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi, dan juga cita-citanya. Dan setelah itu, Ibu minta bagaimana perasaan kalian hari ini. Baik. Lebih ini ekspresi mukanya. Senang. Misalkan kalau senang tanpa kata-kata, misalkan kalau senang senyum, kalau murung diam saja. Nah, jadi teman yang lain harus menebak bagaimana perasaan dia hari ini. Oke, siap? Mungkin mulai dari sini dulu perkenalan. Perkenalan nama. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 82. Nama lengkapnya apa? Perkenalkan, nama saya Nabila dari Sabitri. Boleh dipanggil Nabila. Nama hobinya? Masak. Cita-citanya apa? Dokter. Nah, coba ekspresikan bagaimana perasaan kamu hari ini dengan muka. Misalkan senang kayak senyum atau gimana? Bahagia. Dibagi-bagi. Bahagia. Bahagia? Tahu ya? Ya. Sesuai bahagia? Tidak? Iya, tahu ya. Oke, lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Ria dari Handa. Saya dari kelas 82. Hobi saya main HP. Cita-cita saya menjadi guru. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Baik, senang. Senang. Berarti ada ekspresi. Ekspresi. Bukan benar baik. Bagaimana? Baik dan senang. Bagaimana perasaannya? Baik. Oke, silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Saputra, bisa dipanggil Bayu. Hobi guru main bola. Cita-cita menjadi apa? Cita-cita polisi. Polisi. Bagaimana perasaannya hari ini? Semuanya gitu ya. Oke. Bahagia. Bahagia? Bahagia. Ya, lanjut saja. Nama saya Muhammad Fikar dan saya dari kelas 82. Hobi saya main bola. Cita-cita saya menjadi polisi. Oh, sama ya sama temannya. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia, senang, gembira. Senyum. Ya, bahagia. Tidak sedih, ada tutup nih. Oke, jadi bahagia ya, dilanjut saja. Perkenalkan, nama saya Siti Ya. Saya dari kelas 82. Hobi saya Nyanyi. nyanyi, terus cita-citanya? Wah, oke, bagaimana perasaannya hari ini? Oh, senang. Mau menangis. Ke bawah. Ke bawah. Coba ya. Senang tidur.
kasih untuk semuanya yang sudah memperkenalkan diri, dan juga rata-rata pesannya hari ini senang dan bahagia semua ya. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu ingin menyepakati beberapa aturan. Nah, jadi selama bimbingan kita ini berlangsung, Ibu harap kalian semua bisa ikut aktif dan berpartisipasi juga dalam kegiatan bimbingan kelompok. Selain itu, Ibu minta apapun yang kita bahas dalam diskusi hari ini mohon untuk menjadi rahasia kita saja secara berkelompok ya. Jadi tidak usah disebarluaskan keluar. Dan Ibu minta kesukarelaan kalian dalam mengikuti kegiatan ini dan keseriusannya dalam bimbingan kelompok. Oke. Jadi sebelumnya ada yang sudah kenal dengan Ibu? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Salmawati, bisa dipanggil Salma. Jadi saya ini mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan bimbingan dan konseling. Oke. Iya, kita. Nah, kalau menurut kalian BK itu seperti apa? Mungkin beberapa beranggapan BK seperti itu, tapi kalau orang yang betul-betul dari BK itu, kita bisa jadi juga menjadi sahabat siswa, tempat curhat siswa. Tapi BK itu bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah, bimbingan dan konseling. Bimbingan dan Itu yang kayak kepala sekolah. Apa? Dari penulis dulu, baru yang dari dulu, baru yang dari lokasi. Iya dua. Iya, guru kepala sekolahnya dari BK juga nih. 2 kali. Dipindah lagi. Oke, baik, kita lanjut saja. Jadi kita akan memasuki kegiatan ini. Sebelumnya Ibu mau tanya kesiapan kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap. Ya, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai karir. Jadi pertama-tama mungkin kalian bisa ceritakan dulu apa yang kalian ketahui tentang karir masa depan. Mungkin ada gambaran-gambaran mengenai karirnya ke depan, ada yang bisa ceritakan. Karirnya kayak mau jadi apa nanti? Mau jadi CEO. CEO? Manajer? Saya mau jadi direktur saya. Jadi apa? Masa jadi jenderal? Masa jadi MPR? Dia mau jadi kapten. Masa jadi kayak Pak Prabowo. Presiden? Oke, kalau didengarkan dulu ya. Jadi karir itu atau karir masa depan itu merupakan pilihan pekerjaan yang kita ambil untuk mencapai cita-cita dalam jangka panjang. Jadi dalam memilih karir kita perlu untuk mempertimbangkan banyak hal. Jadi tidak semena-mena kita langsung pilih karir yang kita suka, tapi kita juga harus mempertimbangkan prospek pekerjaan nantinya bagaimana, terus nilai-nilainya dalam hidup kita dan kebutuhan apa saja di masyarakat. Nah, selain karir masa depan, ada juga yang penting untuk kita bahas, yaitu mengenai bakat dan minat. Jadi coba kalian ceritakan apa yang kalian ketahui tentang minat dan bakat. Mungkin ada yang punya minat dan bakat, bisa diceritakan. Minatku dari ibu kan ya. Apa yang kalian lihat? Mau jadi orang sukses. Kalau bakat mungkin ada yang punya bakat tuh. Oh iya. Kayak menari, menyanyi, Menari. bola, Saya ngarep karate, menyanyi. nyanyi. Saya bola. Menari, mengedit. Dan itu juga menjadi kesukaan kalian ya, dan sudah dilakukan. Nah, jadi itu benar sekali ya apa-apa yang kalian sebutkan tadi. Jadi bakat adalah kemampuan alami yang bisa
motivasi untuk mempelajarinya lebih mendalam. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan bakat. Ya, apa yang kita menyebutkan kalian kayak bakatnya menari, mungkin karena sering melihat orang menari atau keluarganya ada yang pintar menari atau bagaimana? Sanggar, ya. Jangan diganti semuanya. Jangan saja. Jangan. Oke, kita gimana? Kalau sanggar bagian apa menari? Jadi sering-sering latihan di situ. Pagi sampai malam. Banyak. Satu hari pun Iya, karena sore atau malam sampai jam saya 9. minat sanggar, saya suka main bola. Wah, parah ya. Tapi masih aktif di sampai sekarang di sanggarnya? Enggak di saya. Kenapa? Iya, karena dia di sana kayak kalau ada ketahuannya saya bilang dua. Iya, 9. Gitu kan masuk juga di situ masuk sanggar dua. Nanti kalau kebanyakan dalam masuk di sini. Oh, tidak. Ini waktunya dia kayak bersamaan. Iya, biasa bersamaan ya. Jarang ke sekolah. Itu. Pasti kalau sekolah mengerti biasa malam kelas sekolah. Bagusnya kalau masuk ke sanggar saya bisa dibawa kemana-mana. Itu Menari di pernikahannya orang. saya kemarin. Oh, jalan-jalan ada juga bukunya? Iya. Orang Itu itu kapan makanan dua. sudah pernah tadi? Benar. Cuma Oke. Jadi itu tadi beberapa faktor ya. Mungkin ada dari temannya. Oke, temannya terus dia juga mau. Ini juga bisa karena kepribadian sih. saya kan ada juga. Karena Itu sama itu yang oh disuruh. Bisa juga itu salah satu faktornya karena lingkungan sekitar. Jadi itu semuanya bisa mempengaruhi perkembangan minat dan bakatnya kita. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan sebuah video terkait dengan pemilihan karir. Jadi tunggu ya, coba kalian perhatikan baik-baik. Tunggu saya buka dulu video. Jangan nanti pas lihat ini. Oke, coba kalian perhatikan ya videonya. Kelihatan kan? Ibu apa itu? Iya. Coba perhatikan baik-baik. Ini belum belum. Belum ada. Supaya bisa dipelajari. Udah ada. Coba perhatikan Kita lihat
Ya sudah. Kembali ke bukunya tadi. Oke, jadi setelah menonton video tadi, apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Satu-satu dulu, satu-satu. Oke. Itu anak-anak mau Sinematografi. Sinematografi satu orang menjadi pewarna, jadi kan udah Nah, terus berusaha minat bakat dan apa potensinya. Terus apa lagi yang kalian tangkap dari video? Bisa? Oke, sudah ya. Jadi dari menonton video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa pemilihan karir untuk masa depan itu sangat penting. Di mana dalam memilih karir kita juga harus mempertimbangkan mengenai bakat dan minat yang kita punya. Jadi tadi itu anaknya mau menjadi sinematografi yang dimana dia lebih suka dan tertarik dengan film ataupun series seperti drama Korea juga. Nah, sedangkan orang tuanya itu dia lebih mengarahkan anaknya untuk menjadi seorang dokter. Hal ini kan tidak sesuai dengan minat dan bakatnya si anak ini, karena anaknya bakatnya itu lebih ke dunia perfilman. Jadi di akhir dia disuruh untuk mempertimbangkan, dan kemudian kedua orang tuanya pun mendukung apa-apa yang disukai oleh anaknya. Oke. Jadi dalam memilih karir itu bisa memberikan kita atau mengarahkan kita untuk hidup yang lebih jelas dan juga terarah, serta juga menjadi kesempatan kita untuk terus berkembang. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang saya akan membagikan kartu profesi. Jadi coba kalian baca kartu ini dan identifikasi keterampilan, pendidikan dan prospek yang diperlukan dari profesi tersebut. Jadi masing-masing satu orang mendapatkan satu, kemudian nanti dibacakan ya. Oke, jadi semuanya sudah dapat? Sudah semua? Biar nih pakai. Oke, jadi mungkin mulai dari sini dulu, Dik. Sebelah kiri bisa dibacakan yang mengenai profesi apa yang didapat? Oke, satu dulu yang dokter dulu. Silahkan dibacakan dan yang lainnya menyimak. Seorang dokter bekerja membantu orang yang sakit dengan cara memberikan pengobatan dan merawat mereka dengan sembuh. Keterampilan, pengetahuan tentang tubuh manusia, kemampuan mengeluarkan pasien, teliti dan sabar. Lulus SMA yang melakukan
kemampuan bekerja dalam tim dan disiplin harus diberikan. Dulu di SMA atau SMK, kemudian mengikuti pelatihan di Akademi Kepolisian. Prospek karir polisi juga dibutuhkan untuk menjaga keamanan masyarakat. Oke, jadi itu tadi mengenai polisi atau polwan, di mana tugasnya untuk menjaga keamanan dan juga menegakkan hukum. Jadi pendidikannya itu bisa menempuh pendidikan di SMA maupun di SMK, kemudian melanjutkan pendidikannya pada Akademi Kepolisian. Jadi dari yang sudah dibacakan temannya tadi, siapa tadi mau jadi polisi atau polwan? Mau tertarik? Ini juga polisi. Jadi bisa dilihat di situ, di prospeknya juga bagus untuk kedepannya. Selanjutnya apa yang didapat? Arsitek. Oke, silahkan dibacakan. Deskripsi. Seorang arsitek merancang dan membuat desain bangunan seperti rumah, sekolah, dan gedung-gedung lainnya. Keterampilan. Kreativitas, kemampuan menggambar, penelitian, pengetahuan tentang matematika dan fisika, serta kemampuan dan rencana pendidikan. Lulusan SMA dan SMK. Kemudian lanjut ke lulusan arsitek dari perguruan tinggi. Prospek karir. Prospek yang bagus karena banyak orang membutuhkan bangunan yang aman, nyaman, dan menarik. Oke, jadi itu tadi mengenai arsitek, di mana arsitek itu dia tugasnya membuat desain, misalkan desain rumah, bangunan, ataupun sekolah dan gedung-gedung lainnya. Jadi untuk keterampilannya, ketelitian juga dibutuhkan di dalamnya. Mungkin ada dari kalian yang hobinya menggambar, mungkin bisa merujuk ke arsitek. Kemudian bisa menempuh pendidikan SMA maupun SMK, bisa terus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan jurusan arsitektur. Oke, lanjut. Kopi. Kasih besar caranya. Kopi memasak makanan di restoran atau hotel dan menciptakan berbagai resep makanan. Keterampilan kemampuan masak, kebersihan dan ketelitian. Pendidikan bisa melalui pelatihan memasak atau sekolah kuliner. Prospek saja dibaca. Karir. Kopi sangat dibutuhkan di industri makanan yang terus berkembang. Oke. Jadi tadi itu mengenai koki ya. Jadi koki itu di mana dia memasak di sebuah restoran ataupun hotel. Koki juga bisa kita bisa menjadi wirausaha, di mana kita membuat sebuah restoran sendiri. Oke. Nah, untuk keterampilan yang dibutuhkannya tentu saja pintar memasak. Jadi yang hobinya memasak bisa terjadi koki. Kemudian untuk pendidikannya sendiri bisa mengambil SMA maupun SMK juga bisa. Tapi kalau di SMK kan ada yang jurusan tata boga. Jadi dia bisa fokus ke meningkatkan bakatnya tersebut, bakat memasaknya. Dan juga prospeknya sangat bagus, di mana sekarang itu juga kebanyakan wirausahawan yang berkembang dalam bidang industri makanan. Mungkin itu ada yang mau jadi koki? Saya kalau Masak, hobinya masak? Oh ya, lanjut. Saya. Oke, silahkan. Guru. Deskripsi. Seorang guru mengajar dan membantu siswa mempelajari berbagai mata pelajaran. Keterampilan, komunikasi yang baik, kemampuan menjelaskan, serta pengetahuan
kalian di perguruan tinggi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan atau jurusan keguruan. Oke, selanjutnya apa? Perawat. Perawat. Oke, silakan dibacakan. Si membantu perawat pasien di rumah sakit atau klinik dan memastikan kebutuhan pasien terpenuhi. Keterampilan, kesabaran, kemampuan berkomunikasi, perhatian dan detail, dan kemampuan bekerja dalam klinik. Pendidikan lulusan SMA dan melanjutkan pendidikan atau akademik perawatan. Prospek karir perawatan sangat dibutuhkan terutama di rumah sakit dan di klinik karena jumlah pasien yang dirawat selalu ada. Ya, jadi itu mengenai perawat ya. Jadi dia tugasnya mendampingi pasien selama dalam proses perawatan. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah membacakan. Kalian sudah melakukan tugas yang sangat baik. Nah, dari beberapa yang sudah dibacakan tadi, tolong fokus dulu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap profesi maupun pekerjaan itu membutuhkan sebuah keterampilan pendidikan dan juga prospek karirnya akan berbeda-beda. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita mengenali bakat dan minat yang kita punya agar kita bisa memilih karir yang tepat dan sesuai dengan diri kita ke depannya. Jadi itu tadi 6 orang, berarti itu tadi beberapa atau 6 profesi yang sudah dijelaskan. Jadi masih banyak lagi profesi-profesi yang lainnya. Mungkin dari kalian juga ada yang suka mendengarkan curhatan dari temannya. Ya, ini juga bisa lebih ini karirnya lebih BK juga seperti itu sebenarnya. Jadi kita mendengarkan curahan-curahan atau curhatan dari orang lain dan juga bisa arah ke sekolah. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi tolong silahkan dikerjakan dan waktunya kurang lebih 5 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Sekarang tanggal 13. Ya, 13. Bulan sana sih? Ya. Dengan mesin. Sudah, yang sudah silahkan baca dulu Kak. Yang dari sekali ya. Baik, terima kasih yang sudah mengerjakan. Jadi kita sudah masuk ke penghujung kegiatan atau di akhir kegiatan.
mengikuti kegiatan di kelompok. Bagaimana harapan kalian ke depannya terkait dengan perencanaan karir? Siapa yang mau dulu? Apa kesan dan kesannya, terus apa harapan ke depannya terkait Bisa dengan menjadi karir? sukses dan bahagia kalau orang tua. Kalau menjadi misalnya menjadi guru atau kalau bisa kalau menjadi guru nanti saya guru kayak guru BK sama Di sini sepeda guru anak wali. Oh, bisa saya oke. Terima kasih ya. Siapa lagi? Sama saya. Ya, boleh. Apa kesan dan pesan serta harapannya terkait dengan karir? Harapan saya ke depan harapan saya ke depannya untuk menjadi dokter supaya bisa berbangga kepada orang tua dan bisa menemukan penyembuhan. Ya, aminkan dulu ya. Oke, siapa lagi tadi? Kenapa? Kenapa Pak? Bagaimana harapannya karirnya? Oke, itu dia. Baik. Jadi saya mengucapkan saya mengapresiasi atas partisipasinya kalian, usaha, semangat dan keterlibatannya dalam kegiatan kita hari ini. Jadi terima kasih atas antusiasmenya. Jadi kalian benar-benar menunjukkan partisipasi yang aktif ya. Dan kami kita hari ini. Oke. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, jadi alangkah baiknya kita menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Sebelum siapa mau? Oke. Kita selesai kegiatan ini. marilah kita berbaca doa. Amin. Doa selesai. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Jadi sebelum kita berpisah dalam kesempatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan salam perpisahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan juga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan terkait dengan bagaimana perencanaan karir ke depannya. Oke, jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jika ada kesempatan berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih atas waktu yang sudah dilakukan selama kurang lebih 40 menit. Oke, Ibu tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum.